Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qala babul ghibati. Bab ngupat, gosip, ngate orang. Jamaah. Qala al-Fakabuli Samarkandi hadatsana Muhammadul Fadli hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Ibrahim bin Yusuf hadatsana Ismail bin Ja'far an Ala ibn Abdurrahman an Abi Hurairah anhu anna Rasulullah anna Nabi Muhammad sallallahu qala. Dari Abu Hurairah Rasulullah mengatakan ataduna mal ghaibatu. Tahu kalian apa yang dimaksud dengan gosip? Ngupat. Cakapin orang. Apa itu? Qalu sahabat menjawab, Allah wa Rasulullah alamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, lantas Rasulullah memberikan penjelasan. Idza dzakarta akhaka bima yakrahu. Apabila engkau menceritakan saudaramu terkait sesuatu yang dia tidak suka. Idza dzakarta akhaka bima yakrahu. Apabila engkau menyebutkan, menceritakan, mengisahkan, memberi faham, memberitahu, apapun lah. Akhaka saudaramu, maksudnya orang lain. Ini saudara seakidah. Bima yakrahu, tentang sesuatu yang orang itu dia tidak suka. Yang dia benci. Memang nanti antara benci dan tidak suka ada berbeda sedikit. Tapi yang pasti dia tidak nyaman kalau kita ceritakan. Faqad ibtagtahu. Sungguh engkau telah gosipin dia. Jamaah. Jadi Rasulullah kasih tahu, asal kita cerita tentang orang lain, yang kalau dia tahu apa yang kita ceritakan itu, maka dia tak suka, itu disebut ghibah. Kalau dia tak tahu macam mana? Tetap ghibah. Cuma saya mau menjelaskan bahwa sesuatu yang kita ceritakan itu dia tidak suka. Itu disebut ghibah. Qila, ditanya lagi Rasulullah SAW sahabat, araita in kana fi akhi maqulu. Apa pendapatmu ya Rasulullah? Jika yang aku ceritakan itu memang ada pada orang itu. Kata Rasulullah, in kana fi ma taqulu faqad ibtagatahu. Jika memang ada, berarti kau ghibah. Berarti kau gosip. Berarti kau ngumpat. Wa illam yakun fi ma taqulu faqad bahattahu. Kalau tidak ada pada dia, tapi kau ceritakan, berarti kau telah menjadi seorang penipu. Dusta. Jadi kalau ada pada dia yang kau ceritakan, kau ghibah. Kalau tak ada pada dia yang kau ceritakan, berarti engkau dusta, bohong, tipu. Jamaah. Ya, ini harap dipahamkan. Kata Syaikhul As-Samarkandi, Dzukiran ba'dil mutaqaddim annahu qala. Disebutkan, diceritakan dari sebahagian ulama-ulama tempo dulu bahwa mereka mengatakan, Lau qulta inna fulanan saubuhu qasirun aw saubuhu tawilun yakun ghibatan. Kalau kau cerita kepada orang lain, si A cerita kepada si B tentang si C. Apa kata si A kepada si B tentang si C? Bajunya kependekan atau pakaiannya kepanjangan, fayakunu ghibatan. Itu sudah disebut ghibah. Fa idza dzakarta an syabi yakunu ghibatan fa idza dzakarta an nafsi. Apabila kau menceritakan tentang pakaiannya saja, itu sudah disebut ghibah. Apa pula kalau engkau ceritakan tentang dirinya. Dan ghibah sepakat seluruh ulama, hukumnya adalah haram, dosa besar. Seterusnya, dari Ibnu Abi Najih, dia mengatakan, Balaghan namra'atan qasratan dakhala 'ala Nabi Muhammad SAW. Sampai hadis kepada kami, kata Ibnu Abi Najih, bahwa ada seorang sahabat perempuan, orangnya pendek. Orangnya pendek. Menjumpai Rasulullah. Falamma kharajat, ketika dia pulang keluar dari menjumpai Rasulullah, Aisyah ngomong, ma aqsaraha, pendek kali orang nih. Kata Rasulullah, iktabtiha, kau sudah ghibah terhadap dirinya, kata Rasulullah. Kata Aisyah, ma qultu la ma fiha, yang kubilang kan memang ada sama dia. Kata Allah, zakarti aqbaha ma fiha. Engkau menceritakan itu lebih keji, lebih jelek daripada apa yang ada pada diri. Bahwa dia pendek itu enggak baik menurut orang,
Tapi kau membilang dia pendek itu lebih tidak baik. Lebih keji, lebih buruk, lebih apa lagi jamaah menyebutkannya. Ini tak boleh, ya. Aisyah ditegur Rasulullah. Seterusnya, baik. Kita teruskan ya. Ini dari Abi Sa'id. Dari Abi Sa'id al-Khudri anhu bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, Lailata usriya bi ila sama'i, ketika aku Isra, malam Isra, malam aku diangkatkan Isra itu diperjalankan. Kemudian Rasulullah naik ke langit. Aku melewati ada sekelompok orang, mereka makan daging dari lambung mereka. Bahasa kita mudahnya makan daging dari perut mereka. Sama. Karena disebut pinggang maksudnya adalah lambung. Ya. Sumail qamuna, mereka kunyah-kunyah. Yuqalu lahu. Dikatakan oleh mereka, kulu ma kuntum ta'malun min lahmi ikhwanikum. Makan nih. Jadi Rasulullah Isra nampak dia orang makan daging tubuhnya. Lantas dibilang kepada mereka yang udah mereka makan, mereka kunyah-kunyah, lantas dibilang kepada mereka yang sedang makan, makan ini. Inilah daging yang kalian makan. Daging saudara kalian. Nah, inilah daging saudara kalian yang kalian makan dulu. Fakultu, kata Rasul, aku tanya, ya Jibril, man haula. Wahai Jibril, siapa mereka ini? Kata Jibril, haula min umatikal hammazuna lamazuna hil muqtabina. Mereka lah umatmu yang kerjanya ngupat dan mencela orang saja. Si ngupat aja. Kata kunci ngupat itu yang kita ceritakan tentang dia tak suka. Itulah ngupat jamaah. Seterusnya, kata Syekh Abul As-Samarqandi, aku dengar ayahku cerita. Kata ayahku adalah Nabi Muhammad SAW waktu itu berada di rumah. Washabu fil masjid mahlus. Kanan Nabi SAW fil manzili. Washabu fil masjid min ahli sufah. Rasulullah di rumah. Sahabat-sahabat yang tinggal di masjid, ya di masjid. Itu namanya as-sufah. Mereka tinggal di masjid. Masuk Islam, terus tak ada lagi keluarga mau menerima, tinggal di masjid saja. Kehidupan mereka dipenuhi oleh para sahabat. Kerja belum ada waktu itu bagi mereka. Tapi sahabat-sahabat lain ada yang kerja, jamaah ya. Sementara Zaid bin Sabit cerita kepada mereka terkait apa yang Zaid bin Sabit dengar dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Zaid bin Sabit jumpai mereka cerita begini-begini. Yang diceritakan Zaid bin Sabit itu apa yang beliau dapat dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Nabi dikasih pula lahmin, daging. Ada pula orang memberi hadiah kepada Rasulullah Muhammad SAW daging. Lantas kabar itu terdengar kepada ahli sufah, sahabat-sahabat yang di masjid. Apa kata sahabat-sahabat yang di masjid kepada Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit sahabat juga. Jumpai kau lah, dukhul alaihi wasallam. Jumpailah Rasulullah. Bilang sama Rasulullah bahwa kami belum makan daging. Dah lama kami tak makan daging sejak sekian. Supaya Rasulullah kirim daging itu pada kami sikit pun jadilah. Oke. Lantas Zaid bin Sabit pun pergi. Waktu Zaid bin Sabit pergi, mereka, sahabat-sahabat ahli sufah ini, cerita sesama mereka. Inna Zaidan qad laqiya Nabi SAW mislama laqina. Zaid bin Sabit jumpa Rasulullah. Ya, kita pun jumpa juga dengan Rasulullah. Macam mana kita jumpa? Fa kaifa yajlisu yuhadditsuna? Kayak mana pula Zaid bin Sabit bisa duduk-duduk sama kita, dia ceritakan hadis dari Rasulullah. Sedangkan kita pun hari-hari jumpa Rasulullah. Falamma dakhala Zaid ala Nabi sallallahu wa ada risalatan. Zaid pun jumpa dengan Rasulullah, disampaikannya lah amanah. Risalah itu amanah daripada sahabat-sahabat ahli sufah bahwa mereka ingin makan daging karena sudah lama tak makan daging. Kata Nabi Muhammad SAW, kullahum qad akaltumul lahmal an. Balik kau jumpai orang tu udah makan daging sekarang. Tengok ya. Balik kau jumpa orang tu dah makan daging sekarang. Faraja ilaihim. Zaid bin Sabit pun balik jumpai orang tu, dikabarkanlah oleh Zaid bin Sabit kepada mereka apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa kalian sudah makan daging sekarang. Lantas mereka, wallahi makanlah mamun, kata, demi Allah Zaid, kami belum pernah makan daging sejak sekian masa.
Sebelumnya udah pernah makan daging, tapi ini beramasa ini belum, kami tak ada. Pada ilahi akhbar. Zaid pun balik menjumpai Rasulullah. Dia pun cerita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang tu bilang orang tu belum makan daging. Kata Rasul, inam qad akalul lahmal an. Baik, bilang sama orang tu. Orang tu dah makan daging sekarang. Faraja ilaihim akhbarhu. Zaid bin Sabit itu balik lagi kepada mereka, dia kabarkan kepada mereka apa yang dia dapat dari Rasulullah. Kata Rasulullah, sudah makan daging sekarang, faqamu, mereka pun bangkit. Fadakhala Nabi sallallahu. Mereka pun jumpailah Rasulullah. Faqalu, kata ya Rasulullah, inna lana kadza wa kadza makan lahma. Ya Rasulullah, kami kayak gini keadaan kami tak ada, kami makan daging. Kata Rasulullah, al-ana akaltum lahma akhikum. Sekarang kalian barusan saja makan daging saudara kalian. Wa tarulami fasnanikum, di gigi kalian itu masih ada bekas daging-daging saudara kalian. Fabzaku, coba muntahkan hatta tahu humratal lahmi, sampai nampak kan merah-merah sisa daging itu. Fabzaku dama, mereka pun memeludahkan, yang keluar adalah darah. Fatabu, mereka bertobat, wa raja'an dzalika wa anta ilaihi. Mereka pun bertobat dan minta maaf kepada Zaid bin Sabit. Wa qalu, mereka katakan, ma'arad nabi dzalikal kalami ila khairan. Tak ada maksud kami cakap begitu kecuali baik-baik saja ya Rasulullah. 3 yang kita dapat pelajaran dari sini. 1. Mereka menghibah Zaid bin Sabit. Padahal yang mereka bilang hanya yang mereka bilang, kita jumpa Rasul. Zaid jumpa Rasul. Macam mana pula dia bisa ceritakan hadis-hadis dari Rasul kepada kita? Sedangkan kita pun jumpa juga sama Rasul. Hanya itu yang mereka bilang. Mereka menghibah Zaid bin Sabit. Yang kedua, ribah haram tetap haram walau niatnya baik. Kan ujung hadis tadi begitu. Ma'aradan bidzalikal kalami la khairan. Kami tak ada maksud cakap kami tadi buruk-buruk ya Rasulullah. Cakap kami yang baik-baik saja. 2. 3 yang kita dapat dari hadis ini, Rasulullah dikabarkan Allah tentang yang gaib. Padahal Rasulullah tidak hadir waktu ahli sufah menceritakan tentang Zaid. Tapi Rasulullah tahu. Jadi Rasulullah dikabarkan tentang yang gaib oleh Allah tentang perlakuan ahli sufah kepada Zaid bin Sabit. Itu pun sudah termasuk ribah. Apalagi kalau kita cerita. Aku tengok mukanya itu ngerengut baru berantem sama bininya itu. Coba. Itu apa lagi itu? Itu bukan ribah lagi namanya. Ya, jadi kalau tak mampu kita ceritakan sesuatu yang membuat hati orang nyaman, enak, diam sajalah. Sudah. Kan? Jadi apa yang mau cerita Ustaz? Tak ada. Jadi apa? Tasbih aja dah. Tasbih zikir. Diam. Peace. Kembas mulut awak rasanya makan permen. Kan? Selesailah itu jemaah. Hati-hati. Nanti muflis kita di akhirat. Kemudian dari Jabir bin Abdullah, dia katakan, hajat rihun muntinatun. Kata Jabir bin Abdullah, berhembus angin kok bau kali pada masa Rasulullah. Sedang duduk bau kali angin. Kata Rasulullah, inna nasan minal munafiqin pada kebabu nasan minal muslimina. Pada zaka hadar rihul muntinah. Ini ada orang munafik nih yang sedang menghibah orang muslim. Efek ribah dia, angin yang berhembus pun jadi bau. Bau bangkai ya. Karena orang ribah ini seperti memakan bangkai saudaranya muslim. Jadi dia ribah, angin pun jadi bau. Wakil liwadil hukam. Kemudian ditanya sebagian ulama, hikmatu fi anari ahli ghibati wa natnaha kanat tatabayyanu ala hadis Rasulullah tatabayyanu fi yawmina hadha. Ditanyalah kepada orang alim, apalah hikmahnya? Aroma busuk ribah itu terasa pada masa Rasulullah, sedangkan pada masa kita sekarang tak terasa. Padahal ribah semakin merajalela. Bahkan di masjid, di majlis kematian pun terjadi ribah. Kenapa kita tidak mencium aroma busuk ribah itu? Qala, ulama jawab, li'anna ribah takut kasur fi yamin. Karena masa kita ni ribah ni sudah bersimaharaja lela. Famtala'atil unufu minha, hidung kita sudah penuh bau busuk tadi. Falam tatabayyanir raihatu, sehingga aroma busuknya pun tidak lagi
terasa. Saking kan banyak. Beginilah misalnya. Wa yakunu misalu hada misala rajul. Contohnya ginilah. Umpamanya seseorang dakhala darat dabbaghina. Dia masuk rumah penyamaan kulit. Kulit itu kan kalau disamak, dia banyak bau itu. Dia mah bau daripada hasil samaan itu. Kalau macam kita mudahnya kalau kita masuk rumah jagal, ya, la yaqdiru ala qarin fiha min syiddati raihati, dia tak akan sanggup lama di situ. Kena bau. Dia mah. Macam kita kalau pabrik karet aja. Pabrik getah tuh, bau, tak akan tahan kita. Walau tilka dari aku nafiha ta'ama. Tetapi orang yang sudah biasa di tempat itu, malah dia makan situ. Wa syarabuna syaraba, dia minum di situ. Wala tatabayyanu lahum raihatu, bau itu tidak lagi terasa sama dia. Mengapa? Lianna qadim talat unufuhum minha, karena hidung mereka sudah penuh dengan aroma bau itu. Kadzalika amru ghibati fi yawmina hada. Begitulah ghibah di zaman kita ini. Hidung kita ni sudah penuh dengan busuk tu lagi, jadi tak tercium. Bahkan kita sendiri pun pelaku ghibah. Apa lagi mau dicium? Ya. Warawa asbab anis suddi. Syekh Asbad meriwayatkan di Syekh Suddi. Syekh Suddi katakan, adalah sahabat Rasulullah bernama Salman Al-Farisi, orang Persia. Waktu itu melakukan perjalanan bersama sekelompok orang. Di antara mereka ada Khalifah Umar bin Khattab. Mereka pun singgah ke satu tempat. Mereka pun buat kemah. Mereka pun buat makanan. Sementara Salman tidur. Kata kawan-kawan yang lain, "Ma yuridu hadzal 'abdi illa an yaji'a ila khiyamin matrubatin wa ta'amin masnu'in." Apalah kerja orang satu ni, tidur aja kerja dia. Ikut-ikut sama kita tak ada lain selain mau numpang di kemah ni, mau ikut makan aja yang kita buat. Dah. Kemudian mereka pun bilang, setelah itu cerita kepada Salman, bilang kepada Salman lah, Salman pun bangun. Intalik ila Nabi. Pergi kau jumpai Nabi. Minta sama Rasulullah lauk pauk yang kita buat untuk makan. Salman pun jumpai Nabi. Salman pun kabarkan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Akhbirhum. Ya Salman, kabarkan sama orang tu. Orang tu sudah buat lauk pauk. Akhbarhum bidzalika. Salman pun datanglah kepada mereka. Mereka kasih tahu, Rasulullah bilang, kalian dah buat lauk pauk. Fakal mereka cuma ta'imna ba'du. Makan mana dah makan? Belum ada kami makan pun. Dan mustahil Rasulullah bohong. Fa'tuhu. Datanglah kalian kalau nggak pernah jumpai Rasulullah. Fakal Rasulullah, kata Rasulullah, qad tadamtum min lahmi sahibikum. Kalian sudah buat lauk pauk. Bahannya adalah daging saudara kalian. Hina qultum ma qultum huwa na'im. Mana dagingnya? Itulah waktu kalian cakap tadi waktu Salman tidur. Kan kalian gibahi Salman. Inilah Salman nih tidur kerja dia tahu dia numpang tidur makan, awak masak. Itu deh. Summa qara alaihim, kun Rasul pun membaca ayat Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang beriman, jauhilah buruk sangka, banyak sangka-sangka itu jauhi. Sebahagian sangka-sangka itu dosa, yakni maksiat. Dosa. Dah. Kemudian kata Syekh Sufyan Ats-Tsauri, sangka itu ada dua, satu sangka dosa, satu sangka bukan dosa. Adapun satu yang sangka dosa itu, fama dhannu ladzi fihi ismun, sangka yang mengandung dosa, faladhi yatmuru summa yatakallamu bihi. Itulah sesuatu yang dia simpan di dalam hati, tapi yang dicakapkannya lain. Sesuatu yang dia simpan dalam hati, buruk, di hati dia pandang buruk sama orang, kemudian dia cakapkan buruk tadi. Salah saya tadi yang pertama, jamaah. Jadi, apalah Salman nih? Numpang tidur, numpang enak, numpang makan aja. Dicakapkan. Maka sangkanya itu disebut sangka buruk. Adapun sangka yang tak ada dosa, yang dia cakap dalam hati, tapi tidak dia ucapkan. Dia ada dalam hati, tapi tidak dia ucapkan. Dia tidak ada dosa. Awas ya. Tidak ada dosa kepada orang itu sebab cakapnya. Tapi masih ada dosa dia kepada Allah Ta'ala. Sebab dia berburuk sangka. Jadi bukan dosa dia kepada orang itu. Karena dia tidak cakapkan. Tapi dosa dia kepada Allah Ta'ala. Sambungan ayat itu, wala tajassasu. Jangan kalian jadi jasus. Jasus itu intel. Dalam negatif. Bukan negara. Negara mesti ada intel. Rasulullah sendiri pun ada intelnya. Apa maksud jasus? Wala tatlubu aiba akhikum. Jangan kalian cari-cari kekurangan orang. Itulah namanya jasus. Apa kalau bahasa kita masyarakat tuh?
Wala tajassasu. Jangan kalian cari-cari kekurangan orang. Nah, apalah. Saya udah dalam hati mau cakapkan agak lupa deh jamaah. Cari-cari kurang orang. Apa? Iyalah apa istilahnya bahasa masyarakat kita secara umum. Iya, kalau orang Melayu kata negak-negakkan benang basah. Cari-cari selah orang. Nah, ya. Sambungannya wala yaktabadu kembatan. Jangan gibah kalian. Ayo hibah hanu ya Allah akhirnya pakai itu. Suka kan rupanya makan daging saudara kalian. Pakar itu mau pasti kalian tak suka, pasti kalian benci. Yani kama takrung aklalah min akhikum. Mai itu maka dia kajitanibu dikrahu. Pakar dia kajitanibu dikrahu bisu idza kana ghaiban. Sebagaimana kalian tak suka makan daging saudara kalian dalam keadaan dia sudah mati, begitu jugalah jauhilah sebut-sebut yang buruk tentang dia kalau dia tak ada bersama kalian. Ya. Jangan ceritakan yang buruk-buruk. Dari mana, Bang? Ya, dari nengok haji pulang tuh, masih pulang tuh haji. Alhamdulillah juga awak sehat dia. Minum air zam-zam, minum cuma sedikit. Coba. Sedikit itu bahaya. Coba. Tapi dikasihnya kacang pete yang enak. Alah kacangnya pun lah. Coba. Coba. Dan nunggunya sampai 12 ya kan. Dapat dosa lagi. Tapi dia bilang Itu udah mulai itu. Asal tetapi adalah. Dari mana? Dari nengok dia pulang haji. Ada kasihnya kalian apa-apa. Ah, ini letak jasus nih. Ada kalian kasih? Ada. Kita niat kita meredam jasus dia. Ada. Kurma dia kasih. Zam-zam dia kasih. Oh, sedap. Sini pun ada kurma. Kalau perkara itu pula, sini pun ada Abu Jahal. Ketawa. Kalau perkara itu, jadi kita terus meredam dia. Terus meredam dia. Alah, kalau kurma apa pula ada sini. Kalau itu pula ada Abu Jahal sini pun banyak. Ketawa. Bukan mesti ada di Arab aja. Ketawa. Kalau perkara ada pula. Tapi yang jelas itulah dapat kami. Aku waktu datang sih tak ada dikasihnya apa-apa. Itu tak tahu lah pula. Itu urusan kau sama dia lah. Kami tadi alhamdulillah. Kita ceritakan terus kebahagiaan dia. Kalau kita nggak dikasih, kita cerita itu apa? Kita nggak dikasih. Terus? Kan dia bilang, kami nggak dikasih. Kalau kami alhamdulillah. Dikasih. Kan kita pun nggak dikasih. Bohong. Oh, Ngapain ibu? Yang masalah kami nggak dikasih. Betul lah bedangki. Kami pun nggak dikasihnya juga. Makin jadi ribah tadi. Jadi maksudnya menahan itu kita. Cara menahan itu, kami nggak dikasih. Kami pun nggak dikasih. Oke, ya mungkin belum rezeki aja. Kan bisa. Selesai. Itulah pembela-bela. Iya, apa pula aku bela-bela dia? Aku sama. Apa pula bela-bela? Rezeki, belum rezeki. Apa lagi? Banyak itu. Orang nggak dikasih. Aku pun nggak kasih juga. Sama lah di majelis ribah lah ini. Dah. Sama-sama ribah lah itu dah dosa besar. Oke. Perhatikanlah saya kalau ngisi pengajian itu coba. Dah berapa lama kita jumpa malam Rabu itu? Coba perhatikan, ikuti itu semua. Ada saya ribah. Tak ada. Saya ikuti aja lah. Kalau ada ribah tegur saya kontan. Jangan biarkan. Ini kita sedapnya. Ribah tadi. Awak betul Ustaz. Terus terang aja. Sejak ngaji sama Ustaz ni sedap rasa. Udah lama kan ngaji sama Ustaz tu tak gini. Ribah udah. Ngapain kau ceritakan Ustaz tu? Coba deh. Enggak maksud awak ni banding. Ribah tu banding-banding tu di antaranya. Dah. Jadi cuma nak diam. Kalau gitu diam cuma Ustaz pulang. Pulang. Apa lagi? Kalau jumpa ini Ustaz, kan bicarakan. Tengok aja ini masih panjang. Nanti cerita ayat Al-Hujurat ayat 12 itu ya. Jangan diantara kalian saling gibah. Itu apa cerita di sebalik ayat itu? Ya, itu nanti akan kita sampaikan dari Abdullah bin Abbas. Siang ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.